We give to God, we share with one another, not for praise, applause, or gain, but to honor and trust God for His provision. In 1 Samuel 23, David risked his life to save Keilah. He did not seek reward nor bargain with God. He acted out of covenant faith, trusting God's hand, not human acclaim. Why give when nothing comes back? Because God gave us His Son without lack. John 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. In Christ, we learn what true giving means. So giving is not a transaction, not self-promotion, but a reflection of the cross, God's greatest devotion. When we give without expectation, we declare the gospel to every nation. Shalom, shalom, suaranya masih belum kedengeran. Shalom, selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Saya menyambut semua yang sudah datang on time di live room ini untuk beribadah pagi. Dan saya juga menyapa untuk setiap Bapak Ibu yang beribadah lewat YouTube kita. Selamat datang, selamat beribadah hari ini. Gak kerasa kita udah masuk di bulan yang baru. Di bulan Oktober dengan tema yang baru, kita percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kasih lewat tema baru di bulan ini. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Makanya kita hari ini, dalam bulan ini, kita akan menyimak semua sermon yang akan dibagikan. Kita percaya Tuhan siap membuat mujizat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu semua. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang indah, kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan nafas yang baru yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk menerima berkat dari firman-Mu dan berkat dari setiap puji-pujian yang ada ya Tuhan. Kami juga siap menerima sesuatu sukacita yang baru yang berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, boleh berikan tos high five kepada kiri kanan kita. Happy Sunday. Yang percaya Tuhan Yesus baik, Allah itu baik, sama-sama kita boleh katakan amin. Sama-sama puji Tuhan pagi ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sama-sama kita katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
aku kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Semua bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasanya dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji.
dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan kuasanya dahsyat, dahsyat, menghancurkan musuh. Haleluya, sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Church, gak terasa 6 hari sudah berlalu dengan penuh luar biasa. And today I'm so glad to see you here. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Bulan ini kita akan disegarkan kembali dengan topik yang baru atau tema yang baru, yaitu Not Keeping Score, di mana kita akan sama-sama belajar bagaimana untuk menolong dan memberi tanpa harus memperhitungkan, agar kita tidak salah langkah dan tidak mendukakan hati Roh Kudus. So, mari sama-sama kita belajar dan mengumuli tema firman Tuhan bulan ini bersama-sama. Saya Indri, and this is IFGF News for this week. Check this out. IFGF Citylink mengadakan beberapa kegiatan dan program yang dapat Anda ikuti berikut ini. IP Service diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam secara online melalui Zoom. Program ini bukan hanya sekedar rutinitas saja, melainkan bentuk dan komitmen kita untuk terus memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp atau sosial media IFGF Citylink. Kami mengajak Anda untuk bergabung dengan care group yang tersedia. Care group sendiri diadakan untuk menjadi wadah pertumbuhan Anda baik secara pribadi maupun rohani. Di sini kita akan sama-sama memuji Tuhan, sama-sama belajar tentang firman Tuhan, saling bertumbuh, saling menguatkan, saling mendoakan. So, tunggu apa lagi? Join care group sekarang yuk! Berikut jadwal ibadah IFGF Citylink. Super Sunday setiap hari Minggu jam 9 pagi secara onsite di Live Room Mall Festival Citylink lantai 3A. Dan secara online di YouTube IFGF Citylink. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung dalam ibadah yang penuh dengan sukacita. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di sana. Kids Service tersedia bagi anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun, diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi di Kids Hall Mall Festival Citylink lantai 3A. TYC Service. Rekan-rekan teens, youth, and college, ibadah TYC Service diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari Sobat Muda-Mudi terkasih, kita datang ke hadirat Tuhan, berkumpul untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam iman, dan biarlah ibadah kita menjadi momen untuk kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Bagi Anda yang memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, silakan isi form permohonan doa yang tersedia di Bridge Corner dan masukkan pada tempat yang telah tersedia. Untuk informasi lebih lanjut seputar IFGF Citylink, silakan terhubung dengan kami di WhatsApp Group atau sosial media IFGF Citylink, ataupun Anda juga dapat mengunjungi all access link yang tersedia. Last but not least, kami mengucapkan happy birthday and happy anniversary bagi Bapak Ibu yang merayakannya di minggu ini. Selamat menikmati anugerah Tuhan di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya, semakin diberkati dan menjadi berkat. Piring perunggu buat sang raja, dipakai menyimpan buah alpukat. Di hari Minggu, pergi ke gereja, hati serasa mendapat berkat. Happy Sunday all, see you after service, bye! Ya, kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu semua. Ya, sesuai dengan tema kita di bulan ini, Not Keeping Score. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan kita, perpuluhan kita dengan tulus hati dan dengan sukacita. Ada amin Bapak Ibu semua? Ada amin? Ya, kita akan memberikan persembahan lewat amplop ini, nanti dikasih di depan atau lewat QR code atau lewat transfer semua. Kita akan kasih semua persembahan kita, perpuluhan kita, atau apapun yang kita mau kasih kepada Tuhan lewat gereja ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita. Ya, kita berdoa supaya setiap persembahan yang kita kasih semuanya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan.
Mari kita berdoa Bapak Ibu, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkat kesehatan, terlebih berkat jasmani ya Tuhan. Lewat pekerjaan kami, lewat apapun yang kami kerjakan setiap hari ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Kau sudah memberkati dengan begitu berlimpah ya Tuhan. Dan sekarang saatnya kami memberikan persembahan kami ya Tuhan, perpuluhan kami ya Tuhan. Kau yang berkati semuanya sehingga semua persembahan kami dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan untuk semua nama-Mu yang dipermuliakan dari apapun yang kami perbuat ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami, Kau berkati semuanya dengan berkat-Mu yang berlimpah ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi. Selamat memberi Bapak Ibu. Dan tetap dalam hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita pagi ini ada di tempat ini karena kita memberikan waktu yang terbaik kita untuk Tuhan ya. Bukan sisa waktu kita tapi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan adalah, Yesus adalah Allah yang setia, Tuhan yang sangat setia kepada setiap kita. Bahkan saat kita melewati musim-musim hidup yang mungkin kadang tidak enak, mungkin kadang musim yang menyesakkan, musim yang menyakitkan. Tapi saya percaya karena Tuhan kita baik, Allah yang sangat baik, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam hidup kita. Biarpun mungkin kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menghadapi musim kering, bahkan ketika musim berlimpah, semuanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat kita terus menaruh harap percaya kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan iman kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu takkan pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap
percaya Tuhan, dalam menghadapi setiap musim kehidupan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Sebab Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang selalu memberkati setiap kami. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dengan segenap hati kita katakan, Tuhan Engkau baik, Engkau teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan Kau sangat baik, Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Kau sangat baik Tuhan. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas kami ya Tuhan. Kau Allah yang sangat baik. Haleluya. Kami percaya hanya pada-Mu Tuhan. Kami berharap hanya pada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, Allah yang setia, Allah yang ajaib, Allah yang baik. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami sembah kalian, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya hanya pada-Mu, sebab Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang ajaib. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu Yesus. Sebab Kau Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah,
disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Lebih bersungguh hati lagi, sama-sama katakan, layak dipuji, disembah. Haleluya. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Sebab kami percaya Tuhan, hanya ada satu nama di atas segala nama. Nama yang memberikan pengharapan bagi setiap kami, Yesus. Nama yang boleh mengubahkan hidup kami. Nama yang selalu menyertai kehidupan kami, Tuhan. Nama yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Tuhan, atas kami. Nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang dahsyat. Haleluya. 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 Namamu ajaib ya Tuhan. Haleluya. 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 Hosana. Katakan Hosana. 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 Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Haleluya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka
dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu ya Tuhan, atas perbuatanmu selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lebih bersungguh hati lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah. Kembali. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya ku kasihi. Benar Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita, Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, tiada janji yang tidak pernah Kau tepati. Karena Kau Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang hebat, yang kami sembah setiap saat Tuhan. Kami hanya mengadakan Tuhan, kami hanya percaya kepada Tuhan. Engkau satu-satunya juru selamat kami, Engkau satu-satunya penebus kami, penolong kami dalam menghadapi kesesakan, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan hidup, atau dalam menghadapi masa depan kami. Kami hanya berharap dan percaya kepada Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan. Yang menghadapi masalah pergumulan hidup, masalah-masalah apapun yang dihadapi merupakan masalah-masalah yang biasa. Karena jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat yang setia, memuliakan, meninggikan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan yang sudah Tuhan berikan bagi kami saat ini. Dan kami percaya pertolongan-pertolongan yang akan Tuhan berikan ke depan, kami percaya akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tidak mau hitung-hitungan sama Engkau. Engkau Allah yang luar biasa, yang sudah mati dan bangkit buat kami, menebus kami semuanya. Sebab itu Tuhan, kami ingin melihat Engkau, kami melihat Tuhan sebagai teladan hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, puji namamu Tuhan Yesus. Engkau begitu baik mengasihi kami semuanya. Dan sebentar juga kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan, sucikan hati kami Bapa, layakan kami, kuduskan kami, ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Supaya pada pagi hari ini kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan, karena Engkau baik bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpuji namamu Tuhan Yesus, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari siapkan roti dan anggur ini yang sudah ada di tangan kanan kita, supaya kita boleh terus dalam hadirat Tuhan. Dan kita percaya tubuh dan darah Kristus ini akan mengubah paradigma kita, akan membuat hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Bukan saja saat ini, tetapi di hari-hari yang akan datang.
saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melayakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa Surgawi, kami mengangkat roti dan anggur ini Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan ubahkan menjadi tubuh dan darah Kristus yang luar biasa, yang akan membawa dampak bagi kehidupan kami pada pagi ini. Pada waktu kami makan dan minum, hidup kami akan dekat dengan Tuhan. Hidup kami makin dekat dengan Tuhan. Karena Kau satu-satunya jaminan di hidup kami Tuhan. Karena Kau satu-satunya penolong kami di dunia yang semakin bergelora, semakin tidak menentu. Tetapi dengan tubuh dan darah Kristus ini, hidup kami akan ada jaminan. Akan ada masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Ubahkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Pada waktu kami makan dan minum tubuh dan darah Kristus, kami dengan sepenuh hati meyakini akan Engkau-lah Allah yang luar biasa, yang menolong kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik bagi kami semuanya. Mari kita angkat roti ini yang melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang dipecah-pecah di atas kayu salib Golgota 2000 tahun lalu, yang akan menolong kehidupan kita pada masa-masa sekarang sampai hidup kita selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, malam kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita angkat cawan ini melambangkan darah Kristus. Darah perjanjian baru yang tercurah di atas kayu salib Golgota, yang sudah menembus dosa-dosa kita, dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa saat ini. Bahkan ke depan hidup kita akan makin kudus di hadapan Tuhan. Karena kita meminum darah Kristus yang akan menyucikan hidup kita semuanya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara sekalian, mari kita minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ajar nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur dan pertolongan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang besar bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji, kami menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah Kristus yang sudah kami terima. Bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi kami boleh benar-benar menghargai akan pengorbanan-Mu. Karena Kau satu-satunya juru selamat hidup kami Tuhan. Dan kami yakin percaya Engkau sudah bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu memimpin hidupan kami sampai selama-lamanya. Juga sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami. Yang akan terus menuntun jalan-jalan kami ke depan. Untuk kami boleh melangkah dalam satu budaya. A life in culture. Budaya Kristus. Yang senantiasa membawa dampak perubahan bagi kehidupan kami sampai selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Sembunyikan di belakang salib-Mu. Sehingga Tuhan sendiri akan berbicara bagi kami. Dan hikmat wahyu yang baru menyertai hamba-Mu. Juga semua jemaat yang hadir, yang mendengarkan, boleh mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua katakan, amin. Puji Tuhan, mari kita katakan kita atau Alkitab kita akan deklarasikan kabar baik pada pagi hari ini. IFGF Citylink Bandung, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam kehidupan saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Fulfill our mission. Connect with God and make disciples, life in culture, renewing the mind. Puji Tuhan, sebelum Bapak Ibu duduk, salami kanan kiri, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, silakan kembali pemain musik WL Singer yang sudah membawa puji-pujian yang luar biasa, menolong kita semuanya, sehingga kita boleh terus mengalami berkat dan perlindungan, pertolongan dari Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga buat volunteer semua yang sudah melayani dari pagi. Mempersiapkan ibadah ini dengan luar biasa. Dan kita percaya Tuhan akan terus menyertai kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa, Tuhan begitu baik ya. Selama seminggu atau selama bulan lalu kita sudah belajar banyak mengenai firman Tuhan. Yang akan terus menuntun dari waktu ke waktu, bulan ke bulan. Jangan dilewatkan, saudara terus lihat YouTube channel di IFGF Citylink Bandung. Bahkan bagikan ke teman-teman supaya mereka pun mendapatkan berkat melalui ibadah kita. Saya suka ngirim ke Semarang, saya suka ngirim ke kemarin kemana ya, ke Jakarta teman-teman saya. Kamu kok jadi pendeta? Oh iya, puji Tuhan, keren. Oh saya nggak keren, saya sih ganteng. Enggak saudara ya. Yang keren itu Tuhan Yesus, saudara ya. Jadi Tuhan, memang hidup saya nggak ada rencana saya jadi pendeta, saudara. Tetapi Tuhan tuntun dari waktu ke waktu tiba-tiba jadi pendeta. Nah itulah berkat Tuhan.
yang menyertai hidupku karena ya kita bergandengan tangan bersama dengan istri. Terus menikmati berkat Tuhan, berkat anak cucu, berkat usaha, berkat-berkat rohani, apalagi hidup ini saudara. Itulah seperti itu yang kita cari, bukan? Bukan hanya ngejar berkat jasmani sampai malam tidur, nggak tidur. Tetapi ujung-ujungnya kita puyeng sendiri. Menghadapi karena zaman saat ini memang super puyeng, super tidak menentu. Tetapi di dalam Tuhan semuanya ada jaminan. Ada sesuatu yang pasti, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita semuanya. Amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap, puji Tuhan. Bulan ini temanya not keeping score. Apa itu not keeping score? Yaitu berarti tidak menghitung-hitung. Tidak menghitung-hitung atau tidak mencatat-catat yang kurang. Dari siapa? Dari seseorang. Dari siapa? Dari Tuhan. Dari siapa? Dari hal-hal yang lain, gak suka dihitung-hitung, gak usah dipikir-pikir. Kadang-kadang kita suka mikir, kenapa ya begini, kenapa begitu, oh kamu mah begini, dulu begitu, dan sebagainya. Itu hitung-hitungan saudara. Akan membuat hati kita terganggu akhirnya. Ini firman Tuhan ini sudah saya siapkan 2-3 minggu lalu, karena tema di IFGF itu sudah setahun diberikan. Jadi kita sudah tahu bulan depan pun apa, November sudah tahu, Desember juga sudah tahu, bahkan tahun depan. Yaitu tema besarnya bukan life in culture, tetapi align. Align itu selaras hidup kita dengan kehendak Tuhan. Udah tahu saudara. Jadi 3 minggu lalu saya sempat berpikir, ngobrol sama istri juga. Apa ya not keeping score? Apa yang hidup kita supaya nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau hitung-hitungan tuh jadi puyeng, jadi pusing. Apa yang sudah kita terima, ya udah terima dengan ucapan syukur. Apa yang sudah terjadi, itulah ucapan syukur. Jangan kadang-kadang kamu mah begini, kamu begitu, dan semuanya bahasa yang dulu-dulu tuh selalu diungkit-ungkit. Ya kan? Saya juga suka begitu saudara. Saudara ngaku, amin? Nggak ada yang ngaku. Ngaku saudara, 1, 2, 3 ngaku. Aku, saya jujur semuanya. Itu yang saya kendaki karena manusia. Manusia itu banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tuhan Yesus yang gak ada yang salah. Jadi kalau kita ngaku berarti kita masih manusia di bumi. Kalau kita gak ngaku itu namanya bohong. Sudah ya. Nah 3 minggu lalu terus berpikir apa ya yang mau disampaikan supaya baik saya maupun saudara juga bisa mengerti firman Tuhan ini not keeping score. Nggak hitung-hitungan, nggak ngejelimet hidup ini, pikiran kita. Apapun yang sudah terjadi, yang lalu-lalu udah anggap selesai lah. Walaupun nggak enak, walaupun kadang-kadang mengesalkan, walaupun kadang-kadang nyebelin gitu ya. Bahasa zaman sekarangnya, ya udah lupakan. Bukan lupakan, pergi. Berlalu aja seperti itu. Ngapain diurus-urusin yang lalu-lalu? Nggak akan maju-maju hidup kita. Minggu lalu firman Tuhannya bagus dari Pastor Jason. Kita punya dream. Nah punya dream itu impian ke depan. Udah yang lalu biarin. Nah itulah yang Tuhan mau. Jadi tema kecilnya yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini yaitu forgive and let go. Ampuni dan lepaskan. Let go, maafkan, ampuni dan melepaskan aja. Ini 3 minggu lalu saya terus pikirin sudah. Termasuk untuk diri saya sendiri juga. Saya kadang-kadang suka ngomong yang lalu-lalu. Nggak enak juga sih. Akhirnya kalau ngomong yang lalu akhirnya dibalas lagi sama orang tersebut. Atau sama siapa gitu. Kamu mah nggak boleh ngomong begitu. Itu kan saudara, manusia suka begitu. Kamu mah begitu. Kamu juga begitu. Waktu teman kita ngajak ngobrol, ngomong begitu lagi sama, dibalas lagi. Nggak habis-habis. Tapi kita mau belajar dari Tuhan Yesus yang luar biasa, yang memberi contoh teladan saudara. Yaitu yang pertama, Yesus tidak menghitung dosa orang yang menyalibkannya. Ini sebelum masuk ke
1 Samuel, saya ingin menjelaskan ini. Yesus yang menjadi panutan hidup kita. Dia kan pada waktu itu ada di bumi. Dia melayani dan bahkan dia disalib kan. Itu secara daging manusia sakit. Mau disalib, mau mati lah gitu. Yesus tidak menghitung dosa orang yang menyalibkannya. Yesus digiring ke tempat penyaliban Bukit Golgota. Tetapi dia nggak komplain, dia nggak marah. Dia nggak membalas, dia tidak memberontak. Tetap taat sebagai Yesus yang berbentuk manusia asli seperti kita. Ayatnya seperti ini saudara, Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini yang Yesus katakan seperti itu. Dia tidak berubah atau dia tidak mengutuki atau dia tidak menyalahkan orang-orang itu yang menyalahkannya Yesus. Tidak, hanya ngomong begitu. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini. Nanti kalau ada orang yang menyakiti kita, kita ngomong, ya Bapa ampunilah. Tuhan Yesus ampunilah orang ini. Mungkin mereka nggak tahu apa yang saya lakukan. Kadang-kadang kita sudah berbaik sama orang, tetapi dibalas dengan tidak baik. Tujuan kita baik, memberitahu, memberi nasihat, atau memberi sesuatu, ya. Tetapi kadang-kadang balasannya kan nggak baik. Menurut pandangan kita, saudara, kok gitu ya orang nih? Aku sudah bantu kamu, kok kamu responnya, reaksinya kok jadi beda gitu. Ya udah serahin sama Tuhan. Gak usah balikin, kamu udah dibantuin sama aku. Kenapa kamu begini? Kenapa? Ngomong sama istri atau sama suami gitu ya, ujung-ujungnya jadi ribut saudara. Atau sama orang lain, atau sama partner bisnis, atau sama teman kita, atau sama siapa gitu. Maaf kata saya tidak menyindir seseorang saudara ya. Ini 3 minggu lalu saya pikirin firman Tuhan ini apa. Karena saya juga suka begitu. Sama istri kadang-kadang suka, dulu kamu begitu, nasihatin saya. Nah kan gitu ya sudah, hitung-hitungan. Ya kan? Tapi kalau Tuhan Yesus enggak. Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia enggak komplain. Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Biarinlah yang orang udah menyakiti dia, mau menyalibkan, memang tujuannya jangka panjangnya Tuhan Yesus harus disalib dan mati, kemudian bangkit untuk menebus kita. Karena hidup kita itu bukan berjalan saat ini, tetapi berjalan untuk ke depan. Hidup kita kan ada tujuan, kekekalan. Tujuan apa yang kita inginkan, kalau kita keluar dari tujuan itu, maka rencana itu enggak terjadi. Anggaplah sesuatu yang terjadi saat ini sebagai ujian, sebagai batu loncatan, hidup kita terus hanya mengandalkan Tuhan. Jadi kalau ada orang ngomong ke kita ataupun siapapun responnya nggak baik, Bapak ampunilah orang tersebut dalam hati ya. Jangan di depan, Bapak Tuhan mengampuni engkau. Mungkin dia jadi nggak enak juga. Nah, yang kedua, contohnya Yesus lagi saudara. Karena Tuhan yang menjadi contoh kita. Yesus memberi kesempatan keselamatan bukan hukuman. Ini kisahnya pada saat di dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Pada saat Yesus sudah disalib tuh. Sudah di atas Bukit Golgota, sudah disalib itu tapi dia belum meninggal. Nah, di dalam Lukas 23, 42 sampai 43 dikatakan, saat seorang penjahat di sebelahnya berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, jawab Yesus apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan Yesus nggak ada responnya, menyalahkan karena engkau penjahat, ya udah layaklah mati.
Nggak respon begitu. Tetapi Tuhan Yesus responnya memberikan jaminan keselamatan. Artinya dia memberikan pengampunan atau pengertian bahwa orang itu benar-benar ingat Tuhan. Jadi bukannya mengungkit dosa masa lalu penjahat itu, tetapi dia bisa memberikan jaminan keselamatan. Karena hidupnya si penjahat itu sebentar lagi akan mati. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi dia. Tuhan Yesus respect, Tuhan Yesus melihat keadaan si penjahat itu. Dia enggak menuduh, karena engkau jahat ya udahlah sengaja dihukum, selayak-layaknya dihukum. Kalau dunia kan gitu saudara, hukum dunia kalau orang penjahat dihukum 20 tahun, berapa tahun, bahkan ada yang hukuman mati. Tetapi kalau di dalam Tuhan, minta pengampunan, minta pertobatan, Tuhan akan memberikan pengampunan itu. Ini dua contoh yang bagus yang terus saya renungkan dalam hidup ini. Pada waktu orang merespon kepada kita, nah itulah apa yang harus kita berikan jawaban itu. Respon kita apa? Tidak membalas, tetapi memberi pengampunan dan udah selesai, pergi lagi. Let go. Forgive and let go. Katakan 1, 2, 3. Forgive and let go. 1, 2, 3. Forgive and let go. Toel kanan kiri, ayo forgive gitu ya. Kalau nggak ada toel, bangku aja yang ditoel saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang firman Tuhannya ini yang mau disampaikan. Itu contohnya Yesus. Ini ada contohnya masih seorang namanya Daud. Saudara. Nyambung firman Tuhan ini di kitab Samuel karena tema Life in Culture di IFJF Global itu di dalam 1 Samuel. Dari kisah awal sampai akhirnya nanti ujung-ujungnya Daud menjadi raja. Nah, pada waktu itu kan Daud udah mengalahkan Goliat kan, itu hebat tuh. Sebelum dia jadi raja, waktu itu rajanya Saul, si Daud ini tergerak untuk melawan atau mengalahkan Goliat. Padahal Saulnya takut. Tapi tiba-tiba Daud ini muncul, aku mau berperang melawan Goliat dan dan waktu itu Daud memang menang melawan Goliat kan. Nah pada waktu itu si Daud ini dipuji-puji itu di dalam kerajaan Israel. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya beribu-ribu, sedikit kan saudara. Nah dari waktu ke waktu Saul ini iri hati. Saul ini benci ngelihat Daud. Ujung-ujungnya Daud dikejar-kejar, mau dibunuh sama Saul. Sampai akhirnya minggu lalu kan diceritakan bahwa Daud pergi bersembunyi di Gua Adulam. Padahal bisa aja si Daud berperang karena dia udah punya tentara tuh. Udah punya pendukung. Udah punya relawan zaman sekarang saudara ya. Relawan yang mendukung dia. Bisa aja berperang lawan Saul. Membunuh Saul bisa aja. Tetapi responnya gak begitu Daud. Tetap menghormati kedaulatan Tuhan. Nah ini pun menjadi contoh buat kita pada waktu kita komplain atau mau dikejar-kejar sama orang atau dituduh yang macam-macam, kita nggak usah komplain. Kita nggak usah melawan. Serahkan ini kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bekerja. Itulah kedaulatan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena hidup kita dipimpin oleh kedaulatan Tuhan. Kasih karunia itu, anugerah itu yang akan menuntun hidup kita saudara. Percaya deh. Apapun yang terjadi, masalah kita saat ini itu ada kedaulatan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita ke depan. Karena kita mesti melihat ke depan, masa depan kita penuh dengan harapan. Bukan masa depan yang tidak ada harapan. Masa depan yang kita itu penuh harapan karena Tuhan sudah mati dan bangkit buat kita. Mari kita baca saudara kita dalam 1 Samuel 23 ayat 1 dan seterusnya saya bacakan dengan cepat. Supaya kita bisa mengerti ceritanya. Nah, waktu di 1 Samuel 22 itu Daud waktu itu kan bersembunyi di Gua Adulam. Kemudian dikejar juga sama Saul. Nah, melanjut ke 1 Samuel 23. Pergi kemana sekarang Daud?
saat dikejar oleh Saul. Ayat 1 dikatakan, beritahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Ayat 2, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, nah ini orang-orang Daud itu relawannya Daud, dia belum jadi raja. Ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan dikejar sama Saul itu. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Ayat 4, lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah ini nih, orang Filistin akan diserahkan ke dalam tangan Daud. Dia akan dikalahkan di Kehila. Ayat 5 dikatakan, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalonya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Kemudian ayat 6, ketika Abiatar bin Abimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Ayat 7, kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Nah ini si Saul juga bisa ngomong, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Padahal sebetulnya kuasa Allah udah undur dari Saul. Karena dia ada pelanggaran pada waktu itu. Tapi dia bisa ngomong, kadang-kadang hidup kita pun suka ngomong, oh kalau kehendak Tuhan, Tuhan sudah menuntun hidupku ke sini nih. Hati-hati saudara, kita suka ngomong gitu. Benar gak Tuhan akan menyertai kita? Saul begitu. Dia senang si Daud ada di Kehila. Karena pintu dan keluarnya satu, jadi akan terkepung. Ayat 8 dikatakan, maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ayat 9, ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Ayat 10, berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota itu oleh karena aku. Ayat 11, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang didengar oleh hamba-hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel memberitahukannya, kiranya kepada hamba-Mu ini, jawab Tuhan, ia akan datang. Ayat 12, kemudian bertanya Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Ini jadi berbalik Allah. Daud sudah membantu mengalahkan Filistin, membantu Kehila, tetapi si Kehilanya akan menyerahkan ke dalam tangan Saul. Ini kan namanya kalau orang bilang bocengli. Bocengli itu enggak benar atau berdua muka atau dia berbaik dibalas dengan kejahatan. Enggak pada waktunya begitu, enggak pada akhirnya. Ayat 13, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi ke sana. Mereka dapat pergi apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang.
Nah, inilah yang terjadi, saudara. Daud sudah membantu kota Keila mengalahkan Filistin, tetapi akhirnya Keila itu mau berencana menyerahkan Daud kepada Saul. Nah, tetapi respon Daud tidak seperti yang terjadi. Dia tidak hitung-hitungan, dia tidak menyalahkan yang lalu, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, dia tidak berperang melawan Saul. Misalnya Saul mau masuk ke Keila, ayo aku lawan. Tidak. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Akan diserahkanlah warga kota Keila. Itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Nah, firman Tuhan ngomong. Dari seseorang pasti ada yang menyampaikan, akan mereka serahkan. Nah, ini kita bisa belajar dari kisah Daud ini, saudara. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Tapi dia tidak membalas. Mengampuni, tetap melihat si Saul ini seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak merespon negatif kepada Saul. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kadang-kadang kita sudah berbalas baik. Orang memberikan kebaikan kadang-kadang dibalas dengan yang tidak baik. Daud bisa menjaga hatinya. Daud bisa menjaga kehidupannya, pikirannya. Renewing the mind, ataupun dia punya culture, budaya Tuhan. Ini hubungan related dengan firman Tuhan, dengan judul kita, dengan tema kita, A Life in Culture. Jadi culture kita, budaya kita setiap saat, setiap hari, mesti budaya seperti Kristus. Seperti Daud ini, dia hanya berserah menanyakan kepada Tuhan. Tidak membalas. Jadi ada 2 poin yang saya mau bagikan kepada kita semuanya pada pagi ini. Yang pertama, Daud melakukan rekonsiliasi dan pemulihan hati. Dalam hidup ini kita harus terus rekonsiliasi. Tidak membalas, tetap mengampuni, menjaga hati dalam keadaan sulit. Untuk minta pemulihan dari Tuhan hati kita, tidak membalas. Mungkin kadang-kadang kita berargumen sama orang boleh, tetapi itu yang Tuhan mau rekonsiliasi itu. Dan pemulihan hati kita. Sehingga gambar diri kita, kan kita diciptakan sesuai dengan gambar Kristus. Adakah Kristus ada dalam kehidupan kita semuanya? Atau hidup kita banyaknya dikuasai oleh hawa nafsu, keduniawian, kedagingan yang membawa dampak tidak terjadi hal-hal yang Tuhan harapkan. Kita mengampuni orang. Jadi tidak memilih atau memilih tidak membalas atas pelanggaran seseorang. Tidak membalas. Mungkin bisa berargumen atau bisa ngomong, tetapi tidak terjadi hal-hal yang di luar itu. 1 Samuel 26 ayat 9. Ini bagus sekali Daud melakukan itu. Dia ada kesempatan sebetulnya untuk memusnahkan, membunuh Saul. 1 Samuel 26 ayat 9, tetapi kata Daud kepada Abisai. Ini perjalanannya setelah di 1 Samuel 23, 24, 25, nah ini 26-nya saudara. Saya ambil sebagian untuk kita bisa mengerti kenapa Daud melakukan hal ini. Dia punya hati yang baik dan punya hati terus berkonsiliasi dengan kehidupannya. 1 Samuel 26 ayat 9, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Dia ini siapa? Saul. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan? Jadi Daud tidak membalas, tidak ada atau tidak mau mengambil kesempatan untuk membunuh Saul. Tetap dibiarin. Karena dia ngerti pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi tetap dia menghindar. Let go. Let go, pergi, melepaskan pengampunan. Ibrani 10 ayat 30 dikatakan, pembalasan adalah hakku. Tuh.
Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Nah, siapa yang menghakimi? Tuhan. Kita nggak boleh jadi hakim. Tetap kita memberikan pengampunan atau kita bisa berargumen dengan seperlunya. Ini ayat yang luar biasa, bagus sekali saudara. Yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga hati kita terus ada pemulihan, ada rekonsiliasi, dan hati kita jadi enak. Tidur nyenyak, sukacita senantiasa, damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Bukan kita lupa masa lalu kita, enggak. Tetapi kita terus udah let go aja. Pergi, lepaskan pengampunan itu. Jadi jaga hati dalam keadaan sulit seperti Daud. Dia sulit kan menghadapi keadaan itu, tetapi dia jaga hati. Tidak membalas, tidak melihat yang lalu. Dia tidak melihat bahwa dia hebat mengalahkan Goliat. Aku pun bisa mengalahkan atau membunuh Saul. Tetapi dia nggak berpikir seperti itu. Not keeping score. Jadi dia nggak hitung-hitung tuh. Yang lalu-lalu udahlah. Lupakan saja. Yang kedua atau bagian B-nya tidak mengungkit kesalahan masa lalu. Yang tadi saya sampaikan. Manusia mengatakan kadang-kadang kamu dulu juga begitu ya. Aku jadi begini sekarang. Kadang-kadang manusia ngomong seperti itu. Saya juga kadang-kadang bisa terjadi itu. Kamu dulu seperti itu. Lupakan. Jangan pernah ngomong seperti itu lagi. Amin saudara? Amin, puji Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan apa yang respon orang lain yang tidak enak. Berikanlah sama Tuhan penghakiman itu. Dalam Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Ini Mazmur Daud yang nulis juga saudara. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Jadi kalau Tuhan mengingat kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita, siapa yang dapat tahan? Nggak ada. Tapi Tuhan gak mengingat-ingat kesalahan kita. Asal kita mau bertobat, asal kita mau minta ampun. Asal kita ngomong, oh Tuhan ampunilah kesalahanku. Selesai, let go. Tuhan memberikan pengampunan dan dia melihat ke depan. Masa depan kita penuh dengan harapan. Jadi Allah sendiri tidak menghitung-hitung dosa kita kan. So, tiap hari kadang-kadang kita bikin dosa, bikin pelanggaran. Dihitung gak sama Tuhan? Enggak. Tuhan gak begitu. Tuhan begitu baik saudara. Ya, nah itu yang pertama tadi rekonsiliasi dan pemulihan. Sekarang yang kedua kita harus fokus pada masa depan aja. Melihat ke depan, impian kita. Karena ke depan jalan masih panjang. Harus ada sesuatu yang kita mau raih bersama Tuhan. Jangan lihat ke belakang yang lalu-lalu dihitung-hitung, diungkit-ungkit, dikorek-korek. Sehingga masa depan kita terganggu. Itu. Jadi mengampuni terus meskipun kadang-kadang orang tersebut mengulangi kesalahannya. Suami istri kadang-kadang mengulangi kesalahannya yang gak nyenengin gitu. Ampuni. Anak juga segitu. Papa, mama juga suka begitu. Dikomplain sama anak kadang-kadang. Ya kita terima. Lihat ke depan. Keluarga kita bagaimana? Kalau terus ngurusin yang lalu-lalu, maka keluarga itu akan berantakan. Saudara. Banyak keluarga-keluarga Kristen sekarang, atau pasangan-pasangan yang berantakan. Kalau lihat di medsos itu mengerikan sekali. Jadi saudara jangan lihat di medsos terlalu lama. Di scroll terus, wah si ini begini. Itu mengerikan. Jadi lihatlah Tuhan. Jadi mengampuni terus dalam saat yang tidak kita, atau dalam saat yang kita sulit. Itu yang Tuhan harapkan saudara. Jadi kita melihat fokus ke depan. Nanti kita lihat di akhir khotbah ini, Daud akhirnya ujung-ujungnya dilantik menjadi raja.
Karena Saul mengakui kesalahannya. Ada ayatnya, nanti saya buktikan saudara. Hidup kita pun sama. Orang ngomongin ke kita, biarin aja. Kita lihat ke depan. Hidup kita ke depan tuh ada Tuhan Yesus yang akan menuntun hidup kita. Amin. Yang akan memberkati hidup kita berlimpah-limpah. Amin. Hidup kita akan naik tidak turun. Amin. Nah kalau kita ngurusin yang lalu-lalu, hidup kita gak naik-naik. Gak akan next level namanya. Gak akan moving forward. Gak akan maju ke depan. Karena ngurusin yang belakang-belakang. Jadi kita mesti lihat ke depan. Matius 18 ayat 22 dikatakan Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Ini dalam hal mengampuni orang. 7 kali, 70 kali, 490 kali. Bisa saudara mengampuni orang 490 kali? Sulit. Sulit saudara. Sekali oke lah, 2 kali, 3 kali, 4 kali, udah 5 kali, udah bosen. Akhirnya hati kita terganggu, akar pahit, kepahitan, gak bisa tidur, migrain, dan sebagainya saudara. Hidup kita, siapa yang rugi saudara? Kita yang rugi. Kita yang pusing, kita yang repot. Orang lain mungkin ngelihat, kenapa ya kamu begitu? Itulah. Nah firmannya baik sekali. Matius 18 ayat 22. Jika ada Bapak Ibu yang saat ini terganggu dengan hatimu, dengan orang lain. Inilah ayat yang kita bisa terapkan dalam hidup kita. Relevan dengan kehidupan kita. Bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali dalam mengampuni. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu yang Tuhan mau. Dan hidup kita kan melihat ke depan. Fokus ke depan. Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Nah seperti tadi Daud sudah mengampuni Saul yang tadi dikatakan di ayat 1 Samuel 26 ayat 9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan. Coba pada waktu itu kalau Daud menginstruksikan anak buahnya untuk membunuh Saul. Itu akan terjadi sesuatu rencana Tuhan yang patah. Yang tidak terjadi apa yang Tuhan mau kehendaki Daud. Dia terus ditempa, dididik, diberikan pengajaran, dilatih oleh Tuhan untuk mengampuni orang. Sehingga kejadian-kejadian ke depan Daud akan tahan. Dan pada waktunya nanti Daud akan dilantik menjadi raja. Hidup kita pun sama ke depan, hidup kita akan terus berkemenangan, hidup kita akan menjadi pemenang, hidup kita punya masa depan yang cerah. Itulah yang janji Tuhan, kita harus raih saudara. Kalau kita tidak melakukan ini, terpotong janji Tuhan tuh akan tidak selesai dengan baik. Salah siapa? Salah kita sendiri. Nah, jadi pada waktu ini ayat yang tadi 1 Samuel 26 ayat 9 itu waktu itu Saul masuk ke dalam gua untuk membuang hajat. Membuang hajat tahu ya saudara ya, dia mungkin sedang me time. Tanpa tahu Daud dan orang-orangnya ada di dalam. Bisa aja Daud masuk, tapi Daud hanya mencoba memotong ujung jubahnya Saul waktu itu. Si Saul lagi me time, lagi buang hajat, kemudian jubahnya dipotong sedikit. Bawa bukti nih, gua gak bunuh lu. Daud gak bunuh Saul. Sebagai bukti bahwa ia sendiri tidak berniat jahat, tidak menghitung-hitung. Nah jadi sekarang kita bisa melihat ceritanya sampai sekarang ini. Ada 2 poin reward atau hasil akhir masa depannya yang diraih oleh Daud. Yaitu yang pertama pengakuan dari Saul sendiri. Pada saat itu munculnya ayat seperti ini saudara. 1 Samuel 24 ayat 20. Sekarang aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja. Dan bahwa kerajaan Israel akan kokoh di tanganmu. Saul mengakui dan bernubuat di ayat ini. Udah ngaku dah. Daud ini benar-benar orang hebat.
not keeping score, nggak hitung-hitungan, nggak lihat ke yang lalu-lalu, nggak mau berbuat jahat, dan sebagainya. Dia ngaku itu. Bahwa engkau pasti menjadi raja dan bahwa kerajaan Israel akan kokoh di tanganmu. Jadi kita lihat dari kisah raja-raja yang terjadi saat ini, Daud ini raja yang hebat dan akhirnya dia finishing well. Dapat sesuatu. Yaitu rencana Tuhan terjadi atas kehidupan Daud. Dan makamnya ada di Yerusalem waktu itu kalau nggak salah. Saya lupa. Pernah kita 10 tahun lalu atau ke sana sama tour guide dibawa ke sana, ini makamnya Daud katanya. Ada makam raja yang lain saya nggak tahu. Dan yang kedua, tadi kan yang pertama si Saul mengakui Daud sebagai raja, yang kedua diberi tahta kerajaan Israel oleh Tuhan. Pada akhirnya seperti itu. Daud mendapatkan tahta kerajaan dengan smooth, dengan baik saudara. Jadi karena Daud punya karakter yang baik, bisa rekonsiliasi, bisa memulihkan hatinya. Sehingga timbul ayat ini, 2 Samuel 5 ayat 3 dan 4 dikatakan, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengikat perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Tuh. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Akhirnya seperti itu. Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Saudara diurapi oleh Tuhan menjadi kepala keluarga bagi yang laki-laki. Saudara akan diberkati Tuhan bagi saudara yang bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau melihat masa lalu kita atau menghitung-hitung kesalahan orang lain atau menghitung-hitung kadang-kadang kita ke gereja udah sering tetapi kok Tuhan gak nolong-nolong kita ya. Aku udah memberikan persembahan perpuluhanku tetapi usahaku kenapa gak bangkit-bangkit ya. Aku sudah memberi persembahan kepada Tuhan, tetapi kenapa hidupku begini ya? Nah itu ada maksud Tuhan. Ada kedaulatan Tuhan yang harus dikerjakan dalam kehidupan kita. Jadi jangan menghitung-hitung, jangan komplain ke gereja, ke Tuhan, ke sesama. Akhirnya hati kita jadi terganggu. Lama-lama kita jadi orang murtad, sudah. Tahu murtad? Jadi udah gak mau percaya sama siapa-siapa lagi. Ateis. Banyak sekarang orang-orang di luar sana menjadi ateis. Nggak mau percaya siapa-siapa lagi. Nggak mau ke gereja. Nggak mau percaya Tuhan. Nggak mau ikut komsel. Nggak mau ikut care group. Nggak mau doa. Nggak mau nyanyi. Maunya apa? Tuhan maunya apa kita? Kita makhluk lemah. Makhluk yang nggak bisa apa-apa. Ayolah ikut Tuhan. Seperti Daud ini. Contoh yang hebat, Daud adalah manusia, kita juga manusia. Daud raja, kita juga punya kerajaan sendiri di rumah kita masing-masing, di perusahaan kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Kita raja-raja kecil, sama aja. Tapi Tuhan punya rencana yang besar buat kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Saudara bisa mengerti, amin. Mari bangkit berdiri semuanya. Forgive and let go, ya saudara ya. Dan kita percaya kalau kita forgive and let go, mengampuni dan terus melepaskan pengampunan, maka kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita. Tuhan yang selalu baik bagi kita semuanya. Tuhan gak pernah tidak baik, Tuhan selalu baik. Tuhan selalu menolong kita. Kasihnya sempurna, ajaib dan mulia, saudara. Kasihnya tidak berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi apapun yang terjadi saat ini, mungkin saudara menghadapi situasi yang gak enak, berikan pengampunan, dan let go. Pergi, lepaskan itu. Jangan digandoli, jangan dipegang-pegang. Jangan diingat-ingat yang lalu-lalu. Nanti muncul lagi kata-kata ini, kata-kata yang lalu kita muncul, negatif, diulangi lagi. Nah itu gak akan berkenan di hidup kita. Hati kita jadi terganggu. Bahkan muka kita jadi murem. Bagusnya muka kita nggak murem, tetapi muka kita berseri-seri. Karena Tuhan memberikan kita damai sejahtera,
ditinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itu yang Tuhan mau bagi kita semuanya. Mari kita nyanyikan pujian yang tadi yang sudah dinyanyikan oleh tim Praise and Worship. Bahwa Tuhan itu baik di setiap musim hidupku. Bahwa Tuhan akan ada bersama dengan kita semua. Kita nyanyikan dengan iman kita. Dengan hikmat, dengan pikiran kita kepada Tuhan senantiasa. Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Kita nyanyikan dari awal, saudara. Setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setia-Mu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, yang berdiakan bagi. Mari kita katakan semuanya, Tuhan baik. Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Saya mau berdoa buat kita semuanya. Jika Bapak Ibu yang tergerak mau meminta pertolongan Tuhan, supaya kita bisa mengampuni seseorang dan let go. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan semuanya. Tanda kita berserah kepada Dia. Memohon kekuatan dari Tuhan. Memohon Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan untuk kita bisa mengampuni seseorang dan kita let go. Sehingga rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Surgawi, hamba berdoa semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini, terutama mereka yang mengangkat tangan Tuhan. Pulihkan kehidupannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan hatinya, pulihkan pikirannya, supaya jemaat Tuhan boleh mengampuni satu dengan yang lain. Dan mereka boleh let go, melepaskan pengampunan itu dan tidak mengingat-ingat lagi Tuhan. Tidak mengungkit-ungkit lagi, tidak menghitung-hitung lagi kesalahan sesama. Tetapi Tuhan yang akan terus memimpin, menolong, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk kami boleh hidup, melihat masa depan kami yang penuh dengan harapan. Masa depan kami terjamin di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jemaat di tempat ini semuanya. Tuhan memberkati mereka semuanya. Usahanya diberkati Tuhan. Pekerjaannya apapun yang dikerjakan berhasil. Keluarganya diberkati Tuhan. Kesehatannya diberkati Tuhan. Bahkan masa depannya diberkati oleh Tuhan.
Sehingga jemaat di tempat ini Tuhan menjadi jemaat yang kuat. Jemaat yang mau bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Jemaat yang mau memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga Injil Kristus boleh diberitakan kemanapun mereka pergi Tuhan. Dan pada akhirnya kami mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya. Dan memberikan damai sejahtera. Marilah Bapak Ibu semuanya kita pulang dengan membawa berkat Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian. Hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat kita semua katakan. Amin. Happy Sunday. Happy Sunday.